Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan hingga hari ini. Kemudian kami akan menyampaikan sebuah kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dalam suatu hadis diriwayatkan, berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala menciptakan jasad Nabi Adam alaihissalam dari berbagai penjuru dunia, kepalanya dari tanah Ka'bah, dadanya dari berbagai tanah di bumi, kemudian punggungnya dan perutnya dari tanah India, kedua tangannya dari tanah Masyrik Timur, kedua kakinya dari tanah Maghrib Barat. Pada hadits yang lain diriwayatkan, berkatalah Wahab ibnu Munabbih, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Adam alaihissalam dari 7 bumi, maka kepalanya diciptakan dari bumi yang pertama, lehernya dari bumi yang kedua, dadanya dari bumi yang ketiga, kedua tangannya dari bumi yang keempat, punggung dan perutnya dari bumi yang kelima, pinggang dan pantatnya dari bumi yang keenam, dan kedua lengan kakinya dari bumi yang ketujuh. Dan dalam hadits yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala telah menjadikan Adam alaihissalam, maka dijadikanlah kepala Nabi Adam alaihissalam dari tanah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, wajahnya dari tanah surga, kedua telinganya dari tanah Gunung Tursina, keningnya dari tanah Irak, gigi-giginya dari Telaga Kausar, tangan kanan beserta jari jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya beserta jari jemarinya dari tanah Parsi, kedua kaki berserta betisnya dari tanah India, tulang belulangnya dari tanah gunung, auratnya dari tanah Babylon, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan, hatinya dari tanah Firdaus, lidahnya dari tanah Taif, kedua matanya dari tanah Telaga. Karena dijadikan kepala itu dari tanah Baitul Muqaddas, maka jadilah ia tempatnya akal kepandaian dan tempat berbicara. Karena dijadikan kedua telinga itu dari tanah Tursina, jadilah ia tempat mendengar nasihat dan fatwa. Karena dijadikan kening itu dari tanah Irak, maka jadilah ia tempat sujud kepada Allah Ta'ala. Ketika wajahnya diciptakan dari tanah surga, maka jadilah ia tempat ketampanan dan perhiasan. Ketika gigi-giginya diciptakan dari tanah Telaga Kausar, maka jadilah ia tempat kemanisan. Ketika tangan kirinya diciptakan dari tanah Paris, maka jadilah ia tempat bersuci dan istinja. Ketika perutnya diciptakan dari tanah Khurasan, maka jadilah ia tempat lapar. Ketika auratnya diciptakan dari tanah Babilonia, maka jadilah ia tempat syahwat, belenggu, dan tipu daya. Ketika tulangnya diciptakan dari tanah gunung, maka jadilah ia tempat yang keras. Ketika hatinya diciptakan dari tanah surga Firdaus, maka jadilah ia tempat iman. Ketika lisannya diciptakan dari tanah Taif, maka jadilah ia tempat mengucapkan syahadat, tatleru, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa kepada Allah. Allah menjadikan 9 pintu atau lubang di dalam Nabi Adam alaihissalam. 7 lubang ada di kepala, yaitu 2 matanya, 2 telinganya, 2 lubang hidungnya, dan mulutnya. Sedangkan 2 lubang ada di badannya, yaitu kubulnya dan duburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan baginya, Nabi Adam alaihissalam, 5 indera, yaitu indera penglihatan di mata, indera pendengaran di kedua telinga, indera perasa di dalam mulut, lidah, indera peraba di kedua tangan, dan indera penciuman di hidung. Dikatakan, dalam sebuah pendapat ulama, ketika Allah akan meniupkan ruh ke dalam Nabi Adam alaihissalam, Allah yang Maha Luhur memerintahkan ruh itu untuk masuk ke dalamnya. Dan dikatakan, dalam sebuah pendapat ulama, sesungguhnya ruh itu masuk dari otak Nabi Adam alaihissalam. Ruh itu mengitari di dalamnya selama 200 tahun. Kemudian ruh itu turun ke dalam kedua mata Nabi Adam alaihissalam. Ruh itu melihat dirinya. Melihat masih berupa tanah kering. Ketika ia telah sampai pada kedua telinga Nabi Adam alaihissalam, ia mendengar bacaan tasbih para malaikat. Kemudian ia turun ke dalam hidung, maka ia bersin. Ketika ia selesai dari bersinnya, ruh itu turun ke mulut, lisan, dan kedua telinga Nabi Adam alaihissalam. Allah yang Maha Luhur pun mengajarkannya untuk mengucapkan, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Lalu lu menjawabnya, Yarhamuka Robik, semoga Tuhanmu mengasihimu, wahai Adam. Kemudian, ruh itu turun ke dada Nabi Adam alaihissalam, maka ia beranjak berdiri tetapi ia tidak mampu melakukannya. Hal itu sebagaimana dalam firman Allah yang Maha Luhur, adalah manusia bersifat tergesa-gesa, surat Al-Isra, ayat 11. Ketika ruh itu telah sampai pada lambung perut Nabi Adam alaihissalam, maka ia berkeinginan pada makanan. Kemudian ruh itu tersebar di dalam semua jasad Nabi Adam, maka jadilah ia daging, darah, otot, dan tulang-tulang. Kemudian, Allah yang Maha Luhur mengenakan untuknya pakaian yang terbuat dari kuku, yang setiap hari pakaian dari kuku itu bertambah bagus dan indah.
Namun, ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, Allah menggantikan kuku itu dengan kulit. Dan yang tersisa dari Nabi Adam alaihissalam ada di ujung jari-jari, agar hal itu mengingatkannya tentang awal keadaan penciptaannya. Ketika Allah telah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Dia meniupkan ruh ke dalamnya, Dia mengenakan untuknya pakaian dari surga, Nur Muhammad pun bersinar terang di wajahnya seperti malam purnama, dan kemudian Nabi Adam alaihissalam diangkat ke atas ranjang yang dipikul di atas leher-leher para malaikat. Maka Allah berkata kepada para malaikat, berkelilinglah kalian bersamanya di langit-langit dengan ranjangnya agar Dia tahu keajaiban langit-langit dan apa yang ada di dalamnya, maka bertambahlah keyakinannya. Para malaikat pun menjawab, Samina wa atona. Para malaikat pun membawa Nabi Adam di atas ranjang dan di atas leher-leher mereka dan berkeliling bersamanya di langit-langit selama 100 tahun, kemudian, Allah menciptakan kuda yang terbuat dari minyak misik, kasturi, putih dan asfar. Kuda itu disebut Maimun, ia memiliki 2 sayap yang terbuat dari dur, mutiara, dan marjan. Lalu, Nabi Adam alaihissalam menaiki kuda itu, malaikat Jibril sebagai pemegang kendalinya, malaikat Mikail berada di sisi kanannya, dan malaikat Israfil berada di sisi kirinya. Mereka semua berkeliling bersama Nabi Adam di langit-langit. Nabi Adam pun mengucapkan salam kepada para malaikat, Assalamualaikum, semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada kamu semua. Lalu mereka menjawab, Waalaikumsalam, dan semoga kesejahteraan juga terlimpahkan kepada kamu semua. Lalu, Allah yang Maha Luhur berkata, Wahai Adam, ini adalah penghormatan kepadamu dan penghormatan kepada keturunanmu di dalam apa yang ada di antara mereka sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.